Kami mau berada di hadirat-Mu Bapa. Kami siap, kami duduk diam sebentar Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Kuasailah suasana ini, kuasailah hamba-Mu sehingga hanya menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Dia tulis begini. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yang enggak kelihatan dari Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kita baca sama-sama di sini. Sehingga, coba kita baca sama-sama. Sehingga mereka, ulang. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Supaya tidak ada yang bisa berdalih dan tidak memuliakan Tuhan. Nah, dari apa yang ditulis oleh Paulus tadi, satu power statement. Saya mau bilang begini. Hiduplah dalam kualitas umat tebusan. Kita ulang sama-sama. Hiduplah dalam kualitas umat tebusan. Ulang. Hiduplah dalam kualitas umat tebusan. Supaya ketika orang melihat kita, mereka percaya kepada penebus dan memuliakan Bapa di surga. Itu power statementnya. Hiduplah dalam kualitas umat tebusan, sehingga ketika orang melihat kita, lihat kualitas hidup kita, orang percaya kepada penebus kita dan memuliakan Bapa di surga. Nah, semua yang Tuhan ciptain, itu diciptain supaya mereka nggak bisa berdalih. Supaya mereka memuliakan nama Tuhan. Bahkan di tempatnya yang sepi, gelap dan sendirian, bintang-bintang, iya dong, bintang kan di tempat yang sepi, gelap dan sendirian ya kan? Bintang-bintang memuliakan nama Tuhan. Itu ngeri loh. Kalau kita ambil koin, ya kita ambil koin gitu, kita taruh di langit malam, gelap kan tuh. Kita ambil koin segini aja nih, koin kan segede gini aja nih. Tahu nggak? Di luas yang cuman segini, itu ada miliar-miliar bintang. Di luas yang cuman segini. Bayangin kalau seluruh cakrawala malam, berapa banyak bintang yang ada di sana. Segitu dahsyatnya langit malam itu dengan bintang-bintangnya. Nah, atau di sisi lain lagi, waktu kita lihat matahari kan keren kan? Gede kan matahari kan? Sadar nggak kita seberapa sih besarnya matahari? Do you know? Di dalam matahari itu bisa dimuat planet seperti bumi ini, dimuat di dalam sana, jumlahnya yang diperluin untuk menuhin matahari itu 1.300.000.000 planet seukuran bumi untuk muat matahari. Tapi matahari kecil. Di planet luar sana ada yang namanya gugus Canis Major. Di Canis Major ada satu planet namanya Canis Majora. Gedenya beberapa ribu kali lebih besar daripada matahari. Wow. Nah tapi bukan itu yang menggerakkan hati Allah. Bukan jumlah planet yang menggerakkan hati Allah. Bukan juga tentang seberapa besarnya bumi atau Canis Majora. Enggak, bukan itu yang gerakin hati Allah. Yang gerakin hati Allah adalah kita semua ini. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak memuliakan Allah.
matahari, bulan, bintang, semua yang lain, mereka sama sekali nggak pernah berdalih. Dan setiap saat mereka ngelaksanain bagian tugasnya, memuliakan nama Tuhan. Sehingga lewat kalimat power statement tadi itu, hari ini kita mau renungin yuk. Hiduplah dalam kualitas umat tebusan. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, ia memuliakan Bapa di surga. Nah, dari kalimat itu, saya bahas dua hal. Dua hal aja simple, oke? Apa sih yang paling penting dalam hidup manusia sehingga kita bisa memuliakan Tuhan? Apa sih yang paling penting dalam hidup kita sehingga kita bisa memuliakan Tuhan? Dan kedua, bagaimana kita harus hidup? Bagaimana sih hidup yang memuliakan Tuhan itu? Dengan dua pertanyaan itu kita pulang, jangan sama seperti kita datang. Karena sekarang kita ngerti apa yang paling penting dan bagaimana kita harus hidup memuliakan Tuhan. Yang paling penting, kalau yang paling penting bagi Allah, apa tuh? Pastor Wigan minggu lalu udah bilang, yang paling penting bagi Allah adalah His glory, kemuliaan Tuhan. His glory harus terpancar lewat ciptaan. Ngerti ya? Bagi Allah yang paling penting adalah His glory, kemuliaannya. Bagi seorang manusia, yang penting adalah His presence. Yang paling penting bagi seorang manusia adalah ketika kita hidup di dalam hadirat Allah. Ulangin sama-sama. Apa yang penting buat kita? His presence. Kita hidup dalam hadirat Allah. Itu yang paling penting. Di Ulangan 34, di ayat 15 dan selanjutnya, nanti dibaca, sekarang saya cerita aja. Pada saat itu Musa bilang begini, Tuhan, kalau Engkau tidak ada bersama dengan kami, kalau kami enggak in your presence, kata Musa, kalau kami tidak in your presence, kami mau apa? Siapakah kami ini? Musa ngerti betul bahwa yang penting di dalam hidupnya adalah hadirat Allah. Musa boleh jadi orang yang dianggap keren lah, guru yang hebat, pemimpin yang canggih, orang yang pernah ngelihat dengan mata kepala sendiri laut dibelah. Keren lah orang ini. Tapi Musa bilang, kalau Tuhan enggak ada di hadapanku, kalau kami enggak hidup di dalam hadirat-Mu, siapa kami? Yang tersisa adalah kami yang tegar tengkuk. Siapa kita? Kita dicipta dengan segala kemuliaan. Kita dicipta hampir serupa dengan Allah. Oke, keren. Tapi kalau kita enggak hidup di dalam hadirat Allah, yang tersisa adalah kita yang tegar tengkuk. Enggak keren lagi udah. Jadi orang-orang biasa yang suam-suam kuku. Siapa kita? Nah itu yang Musa permasalahin. Tuhan, kalau Engkau tidak ada di hadapan kami, kalau kami tidak berada di dalam your presence, dalam hadirat-Mu, ngapain? Musa masalahin itu. Gak mau Tuhan. Percuma semua ini. If we are not in your presence. Nah, dari tadi waktu saya ngomong hadirat Allah, rada ngeri gak? Bagaimana kita orang-orang biasa ini, ya dong, kita mikir gitu dong. Bagaimana kita orang-orang yang biasa ini, kita bukan Musa, bukan? Ada yang sedahsyat Musa di sini? Enggak kali ya. Kita minder semua sama Musa dong. Ada yang kualitas Paulus, mungkin juga kita enggak gitu, kita minder-minder juga ya kan. Siapa kita? Iya. Termasuk saya ini, siapa kita? Sehingga kita bisa ada di dalam hadirat Allah.
Orang modern takut loh. Hadirat Allah itu apa? Hadirat Allah bukan sesuatu yang kita alamin cuma di gereja ya lewat lagu pujian. Ku mau menyembahmu Tuhan, kita masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus, gitu kan. Tapi berhenti di situ kan? Enggak loh. Hadirat Allah di dalam cara berpikir Yahudi yang ditulis dalam Alkitab itu ditulis dengan kalimat yang sederhana. Dalifne mi'atah omet. Bisa ulang sama-sama enggak? Dalifne mi'atah omet. That's it. Dalifne mi'atah omet. Artinya apa? Artinya gini. Sadarilah bahwa di dalam setiap waktu, dimanapun kita, di darat, laut, dan di udara. Jangan mikirin antimo. Kalau orang mikirin antimo, darat, laut, dan udara, mabuk laut. Itu jadi kacau. Enggak, di darat, laut, dan di udara. Dimanapun. Di atas gunung, di bawah samudra, dimanapun kita. Kemarin, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Sadarilah bahwa di dalam setiap nafasmu itu, kamu berdiri di hadirat Allah. Hadirat Allah itu bukan sesuatu yang kita create dengan lagu pujian, no. Hadirat Allah melingkupi kita sepanjang kita nafas. Bahkan, ini yang nyebelin ini, kita lagi salah juga. Kita lagi ngawur sengawur-ngawurnya. Sebetulnya kita lagi berada di hadirat Allah. Nah lo kan kuat, kan ruwetnya di situ kan. Karena dia nggak pernah berhenti loh. Hadirat Allah itu nggak pernah berhenti. Seperti undang-undang. Undang-undang kan nggak kelihatan loh. Tapi undang-undang itu kan menguasai kita. Kayak mata yang selalu ngelihat apa yang kita bikin, ya nggak sih? Itulah hadirat Allah. Gak ada berhentinya. Dalifne, lanjut ayo. Dalifne mi'atah omet. Hadirat Allah itu bukan sesuatu yang mistik. Yang biasa-biasa aja. Yang dialamin semua orang. Kita selalu di hadirat Allah. Nah, karena itu sadar, kan Paulus orang Yahudi dong. Dia ngerti dong dalifne mi'atah omet. Dia sadar nih, dia punya kegusaran nih, dia gusar. Dia curiga. Jangan-jangan banyak orang yang gak sadar bahwa mereka hidup di hadirat Allah. Ini tahun kodok nih. Sebelum zaman modern, Pak Paulus udah khawatir. Paulus bilang begini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Kalian kan hidup di hadirat Allah. Tapi kenapa banyak orang otaknya nggak sadar bahwa dia lagi di hadirat Allah. Yang dipikirin soal image dirinya. Yang dipikirin soal yang lain-lain lah, gitulah pokoknya ya. Mobilnya, panjat sosialnya, IG-nya hari ini. Seberapa banyak, ya kan. Follower, ya kan. Follower, sorry nih, ya kan. TikToknya, aduh, nggak salah. Tapi kalau cuman itu yang ada di kepala mereka. Bahkan nanti lagi puji-pujian di sini. Atau lagi khotbah begini. Yang dipikirin kan soal dirinya. Akhirnya pelayanan pun dibikin jadi tempat untuk nyari untung, bukan? Paulus bilang, kok diganti sih? Isi kepala kita kok diganti? Sama kepura-puraan, pura baik, pura-pura shalom kiri kanan. Banyak orang datang ke Tuhan, banyak. Datang ke salib, banyak.
Tapi waktu mereka datang ke salib, yang mereka kepengen apa? Dapat keuntungan dari salib. Bukan soal bagaimana salib merubah karakter. Salib dibikin jadi bagaimana salib bisa dapetin sesuatu buat aku. Aku berdoa. Berdoa, sungguh-sungguh tambah puasa. Jangan lupa itu rumus gacuan tuh. Doa tambah puasa. Gacuan banget. Ditambah lagi bangun tengah malam. Waduh, pokoknya kalau makin sengsara kita, Tuhan makin dengerin. Apalagi kita sambil meler dikit. Sakit, udah sakit tengah malam kita bangun, puasa lagi. Tuhan paling kasihan tuh kalau kayak begitu. Apa yang diminta? Bukan tentang bagaimana karakterku bisa berubah. Bukan soal bagaimana salib bisa merubah hidupku, enggak. Orang datang cuma bilang, Tuhan pokoknya sembuhin yang ini, ya enggak ya? Tolong dong, ya kan? Tolong dibantu Tuhan, tolong dibantu. Kayak itu customer service sekarang kan kalau halo selamat siang, ada yang bisa dibantu. Gitu, kita datang ke Tuhan, Tuhan tolong dibantu. Tolong dibantu supaya kita segera selesai dari masalah-masalah ini. Kira-kira kali Tuhan jangan kelamaan. Ini udah 2 bulan. Ada aja. Apakah begitu gaya-gaya orang yang hidup di dalam hadirat Allah? Pura-pura baik. Isinya sih doa, berdoanya serius. Tapi kepalanya isinya adalah kenyamanan. Kayaknya enggak deh. Nanti kita lihat cara hidup Daniel. Tapi enggak deh, enggak kayak gitu. Orang-orang yang punya mentalitas korban. Yang dikit-dikit ngerasa, harusnya itu enggak kejadian sama gua kali. Bukan gua dong. Gua baik. Sebelah nih, ini gila nih orang nih. Dia kali pantas digituin, aku sih enggak. Mentalitas korban. Lu enak, nah gua. Lu enak jelek, gua. Gitu kan, lu enak jelek, lah gua. Gua cantik, cakep begini gak punya pasangan. Kalau lu jelek ketahuan. Ya kan, gak apa-apa, normal lu gak punya pasangan. Lah gua susah dong. Lagi pula gue berdoa lagi, masa Tuhan gak kasih gue pasangan, tapi kenyataan gue gak dapat pasangan. Lu enak, gue selalu gitu. Dan yang paling nyebelin adalah orang-orang yang berhasil. Udah ganteng, harum, berhasil, sukses banget dalam segala sesuatu. Tapi gak bisa dinikmatin sama Tuhan. Yang dipikirin soal dia paling jauh, dia sama keluarganya. Lu sama keluarga lu, selalu gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini, mereka hidup di dalam hadirat Allah, tapi mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan barang-barang yang fana. Mereka mikirin dirinya sendiri, panjat sosialnya. Mereka nggak bisa dinikmatin sama Tuhan. Mereka nggak bisa dinikmatin sama sesama. Dan pada akhirnya Tuhan bilang gini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nggak, saya nggak berani ngomong kemari. Ngomongnya kemari. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa gue noleh kemari lagi ya? Kita mau enggak. Tuh. Itu kegusaran Paulus. Tahun berapa itu kegusaran? Nakutinnya sampai hari ini, kegusaran itu masih kejadian. Nah, perjanjian lama nyatet cerita hidup tentang Daniel. Orang muda. Orang muda yang sebetulnya biasa-biasa aja. Dia sama seperti kita. Biasa-biasa aja. Dia orang yang dikirim ke Babel gara-gara Yerusalem diserang. Orang biasa aja. Enggak gimana-gimana amat, enggak. Tapi dia sadar betul bahwa dia adalah seseorang yang hidup di dalam hadirat Allah. Maka segala sesuatu yang dia kerjain seperti untuk Tuhan. Apapun itu.
Dia punya spirit of excellence. Karena segala sesuatu yang dia kerjain, dia kepengen kerjain untuk kemuliaan Tuhan. Seperti tulisan Paulus lah, jika engkau makan atau engkau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Seperti itu, semangatnya Daniel tuh begitu. Nah, dia punya spirit of excellence. Karena dia seperti itu, maka dia jadi orang yang paling penting di dalam kerajaan Babel. Nah, yang lucu nih gini nih, lihat ya. Bagaimana sih dia itu bisa jadi, apa sih nilai-nilai keren? Gini loh, kan dia udah sadar nih bahwa dia hidup di dalam hadirat Allah. Dia sadar dong. Karena dia hidup di dalam hadirat Allah, segala sesuatu yang dia kerjain seperti untuk Tuhan. Kan gitu. Kemudian apa yang dia kerjain habis itu? Hal-hal yang bisa kita kerjain hari ini. Daniel jadi pembelajar. Jadi kalau kita ngomong tentang excellence, kesempurnaan itu bukan sekedar satu titik sempurna. No, tapi kesempurnaan adalah suatu perjalanan panjang yang terus dikejar, yang terus dicari, yang terus diupayain. Emang Toyota pernah sempurna? Enggak kali. Tapi setiap kali dia keluarin produk, dia bilang, produk yang sempurna. Ini yang sempurna nih, kan gitu ya. Tapi begitu dia keluarin lagi produk yang lain, dia kembangin lagi kan. Dia bikin lagi, ini keluar lagi, ini yang sempurna. Terus saja. Kesempurnaan itu adalah suatu perjalanan, bukan suatu titik. Nah, Daniel jadi pembelajar. Kalau kita baca di dalam cerita Daniel itu, dia bilang, ini orang-orang yang paling pinter. Perawakannya bagus. Jadi dia fitness sekali, dia nge-gym. 1, 2, 3, 4. Dia nge-gym santai aja gitu. Yang namanya sempurna itu bukannya terus kita berdoa. Di menara doa. Fisik. Apaan sih lo? Nggak begitu. Waktu kita belajar. Waktu kita jadi orang yang terpelajar. Badannya sehat. Pengetahuan politiknya, wih, ini orang jago, top, asli top. Cakap dalam bekerja. Apalagi tuh yang ditulis dalam Alkitab. Dia bilang gini, ilmu pengetahuannya, ya ilah. Sainsnya dia, top. Apalagi, kemampuannya dia bawa diri. Semuanya itu lewat pembelajaran. Dia belajar ngotot. Nah, waktu saya bikin disertasi, saya bikin pertanyaan penelitian. Saya kasih pertanyaan gini, kapan orang Kristen terakhir belajar Alkitab? Tahu nggak hasil penelitiannya apa? Sekolah minggu. Tapi kalau saya lihat muka-muka yang di sini beda. Ini muka-muka cerdas dan paham Alkitab semua. Beda. Ini kalau saya teliti pasti semuanya menguasai banget lah. Alkitab itu bukan cuma sekedar dikenal, cuma dibaca ayatnya doang enggak, tapi semua ngerti ke dalam-dalamnya. Coba saya liatin muka-mukanya. Wih, bener loh. Ini canggih-canggih semua nih. Penelitian saya salah kalau yang di sini. Tapi kalau yang di luar saya teliti, rusak semua. Terakhir belajar tuh di sekolah minggu. Nah, terus habis itu Daniel bukan cuma Alkitabnya yang top. Ilmu-ilmu yang lainnya luar biasa. Iya, memang ada waktunya. Kita bacakan cerita tentang Daniel. Dia selalu punya waktu untuk pergi ke sotoh rumahnya dan berdoa. Kita baca itu kan. Tapi bukan cuma itu yang dia kerjain. Dia belajar. Karena orang yang pinter rohani, tapi nggak pinter dalam ilmu-ilmu yang lain, nyebelin tahu. Dulu tuh ya, saya ya, kalau waktu zaman saya SMA nih, SMA, kuliah, tuh guru agama tuh paling abis gua bijak. Abis gua bijak. Gara-gara, nih saya sendirian atau kita semua punya pengalaman yang sama nih? Guru-guru agama nih kan orang-orang yang tahu Alkitab cuman belum, tau gak lo?
Ya kan kalau kita tanya ini dia jawabannya Alkitab aja pokoknya. Kita tanya begini dia jawabannya ke situ. Gua gampar lo ya. Apaan sih? Kalau kita Uber lebih dalam lagi. Dia bekelit. Bekelitnya kan pakai ayat kan. Ayatnya lu juga salah ngerti, begitu kan? Kita ada begitu kan ya kan? Enggak, kita nggak punya pengalaman yang seperti itu, nggak ada ya? Ada, nyebelin. Nah akhirnya waktu kita udah belajar, waktu kita udah kuliah, waktu kita udah jadi makin canggih, mau nggak kita jadi orang rohani? Nggak mau. Kenapa? Blow on. Tapi ini bukan orang yang di mari ya. Sekali lagi ya, di pedalaman. Iya udah, pedalaman Singapura. Kan begitu kan? Akhirnya kita males jadi orang rohani. Gara-gara ada blow on gitu. Tulus, lu tulus itu bukan tulus, itu blow on gitu. Kita bilang gitu kan. Nah Daniel kayak gitu loh. Dia belajar segala sesuatu, dia nge-gym, ya, makannya benar. Dia tidak mau menajiskan dengan segala sesuatu yang dimakan sama orang-orang di zaman itu. Makannya benar. Dietnya bagus. Jadi kebayang gak? Dia gak gendat gitu enggak. Semuanya keren mengenai orang ini. Ya jelas aja dia dipilih dong. Makanya terus dia dipilih di atas semua bangsawan-bangsawan yang lain. Dialah yang dipercaya. Orang asing padahal. Kan jadi nyebelin nih. Orang asing kok dia yang mimpin negara. Kalau hari ini kita nolak kan memang orang Yaman ini. Ini bukan yang di Indonesia ya. Ini yang di luar negeri lagi. Iya kan? Kan gitu kan persoalannya kan. Tapi karena dia memang keren. Dia cakap bekerja, dia pinter, politiknya jago, semuanya jago. Dia yang dipercaya. Karena dia pembelajar. Nah, spirit of excellence itu bicara tentang kerinduan untuk terus belajar dalam segala sesuatu. Keterampilan. Gara-gara khotbah-khotbah kayak gini tahu gak? Saya juga jadi kepengen terus ngembangin diri, pengen belajar. Sayang kita masih punya videonya gak? Saya tiba-tiba belajar untuk naik pohon, mati gak? Di videoin, saya belajar naik pohon, gimana caranya naik pohon? Jadi kita gini, di rumah itu ada pohon gede banget. Cuman daun-daunnya tuh nutup gitu loh. Nah, kita harus tebang. Tapi orang juga gak ngerti-ngerti amat bagaimana cara nebang. Karena waktu kita nebang pohon tuh ada caranya ternyata. Nggak boleh dipotong di sembarang tempat gitu. Jadi yang bagian mana yang mesti dipotong nggak ngerti orang-orang. Kita suruh orang panjat pohon. Potong, betak. Batangnya mati. Kena hama. Jangan-jangan ntar malah batang utamanya yang mati. Pohon saya mati. Jadi saya belajar gimana caranya naik ke pohon. Talinya harus khusus, ada harnessnya, ada caranya buat naik gitu. Semua saya belajarin, tau gak sih? Gara-gara ya kepengen tahu aja gimana gitu. Bikin kopi. Gimana cara bikin kopi ya kan? Why don't we all? Semangat kita harus begitu. Itulah semangat sempurna. Dan itu adalah suatu perjalanan yang panjang. Nah, Daniel punya itu. Itulah orang yang hidup dalam hadirat Allah. Terus lagi, apalagi yang dikerjain sama Daniel? Daniel gak punya mentalitas korban. Dia udah bikin baik, bener semuanya. Dikirim kandang singa, capek gak? Dia gak salah apa-apa. Justru karena kesempurnaannya itu, dia dikirim ke kandang singa. Orang-orang cari gara-gara aja sama dia. Betapa sampai hari ini kan begitu. Kita udah jalanin yang bener, malah kita yang disikat sama orang, bener gak? Tapi kalau kita belajar sama Daniel, dia gak ngomel tuh. Dikirim ke kandang singa dia, udah dia terima aja. Mungkin gara-gara dia rileks gitu, singanya juga jadi malas sama dia. Singanya cuma gerak-gerakin ekor gitu. Habis orangnya pede banget. Terus orang ini kan baik, pinter segala macam kan. Kita kalau gue makan, singanya mikir kalau gue makan kesian orang-orang yang sebelah-sebelahnya tuh gak ada yang nolongin dia lagi. Daripada gue makan dia, gue tunggu bentar lah perut gue lapar-lapar dikit gak apa-apa. Godek, ekornya gitu doang. Ya udah, di kandang singa dia dicuekin sama singanya. Singanya di kedepanin masih Daniel, singanya noleh sebelah sini. Dia di sebelah sini, singanya sebelah sini. Jadi malas singanya tuh gak? Orangnya asik gitu. Iya kan? Terus
Gara-gara begitu, gara-gara dia gak ada ngomelnya, dia rileks ngadepin. Itu raja semalaman senewen tau gak? Dia keringetan gitu, dia mikirin Daniel. Duh, Daniel mati gak nih ya gitu. Pagi-pagi dia bangun ke kandang singa, dia bilang, Daniel, adakah engkau di situ? Dari dalam, iya raja, aku masih hidup, buka pintu, buka. Dia buka, Daniel keluar segera aja tuh. Raja bilang, tadi siapa tuh? Tadi mana tuh orang-orang tuh yang nyebelin tuh semua tuh? Orang-orang yang pura-pura itu, orang-orang yang gak kenal hadirat Allah. Gue juga bukan orang yang Kristen amat, dia bilang. Raja bilang, gue bukan orang Yahudi, gak ngerti gue mengenai Allah. Cuman lu kelakuan lu nyebelin, lu masuk sekarang sana, lu masuk. Itu singa, tiba-tiba jadi singa. Dipatah-patahin semua singa sih, tulang-tulang orang-orang tuh. Nah, gara-gara sikap Daniel yang seperti itu, kemudian raja yang Darius ini, raja pagan, raja bukan penyembah Allah loh ini. Raja Darius bikin satu ultimatum. Daniel 6 ayat 27, kita buka. Daniel 6 ayat 27. Ketika orang hidup di dalam hadirat Allah, dan gak punya mentalitas korban, dia hidup benar, dia pembelajar dan lain-lain. Coba lihat. Orang yang gak mengenal Allah, jadi punya pernyataan sebegini tentang Allah. Yang berikutnya. Benar ini, benar. Kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada sebab ini kalau yang ngomong orang yang kenal Allah, ya normal. Ini orang yang gak kenal Allah loh. Jadi punya kesaksian yang keren tentang Allah. Lewat pembelajarannya Daniel dan sikap hidupnya yang gak punya mentalitas korban. Sebab dialah Allah yang hidup, lanjut, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Kalau kita nunjukin sikap hidup yang benar dengan spirit of excellence, itu menular. Nah, di depan saya ini duduk berapa ribu orang kira-kira? Kalau segini banyaknya orang di depan saya nih berdiri nih, yang duduk di depan saya nih sekarang nih, segini banyaknya nih, keluar sana dengan spirit of excellence, pembelajar, nggak punya mentalitas korban dan ada beberapa lagi ciri yang lain. Kita keluar ke sana, masa iya nggak ketampol orang-orang di luar? Masa iya Tuhan nggak dimuliakan? Tapi kebanyakan orang tuh mikirin dirinya. Sepanjang kita memikirkan diri kita, ya udah. Nama Tuhan tidak dimuliakan. Next lagi. Saya udah lama dikit nggak apa-apa ya. 2 hari lah paling. Daniel membangun orang lain. Coba, ayo loh. Dia membangun orang lain. Dia dibawa ke sana dengan beberapa orang kan, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, raja waktu itu ngasih perintah kepada anak buahnya, Aspenas namanya. Dia disuruh pergi ke Yerusalem dan pilih orang-orang yang bisa dibawa ke Babel untuk dipekerjakan di istana. Waktu orang ini pergi, kayak scout kan. Hari ini kan jadi work scout kan. Scout pergi ke ngadepin orang-orang banyak kan. Yang dicari dan ditemuin dalam Daniel adalah orang yang belajar, orang yang bisa pengaruhin orang lain, leader yang bagus, orang yang rela membentuk orang lain, ya digotong lah orang ini. Sama teman-teman yang sekalian. Kira-kira kalau Daniel nggak punya semangat seperti itu, kan belum tentu dibawa dia. Tapi Daniel punya semangat untuk membangun orang lain dan mempengaruhi orang lain. Nah, kita butuh di dalam masyarakat gereja ini, kita butuh orang-orang yang bisa dengan bijak bilang, ayo maju terus, maju terus. Kamu jadi keren nanti, kita support abis. Ayo maju terus.
Kebanyakan orang tuh di gereja tuh, kalau bersuara, suaranya negatif tau. Tapi puji Tuhan di Life House enggak. Ini di luaran. Bapak Ibu, teman-teman saya ini yang pelayanan di sini, jadi singer, jadi pemusik, dan lain-lain. Mungkin banyak kurangnya. Saya kalau ngomong fales, ngomong aja fales apalagi nyanyi. Teman-teman saya mungkin ada salahnya, mungkin kebanyakan gerak kali, atau kurang gerak kali juga. Kadang-kadang mungkin main musiknya salah. Tapi saya jarang banget, belum pernah dengar pujian dari teman-teman Live House untuk tim musik kita. Jarang. Kalau ada juga jarang. Yuk, kita biasain untuk kasih pujian. Karena itu membangun. Kalau orang khotbah di sini, orang yang khotbah itu butuh feedback. Saya gemes kalau ada orang khotbah terus, duh susah bener cari aminnya sini ya. Duh susah bener cari aminnya sini ya. Duh gitu. Enggak. Feedback. Feedback dari kita tuh amin. Wih keren. Kalau emang itu kita rasa sebagai suatu keaminan, amin. Ya utarain aja kali. Gak usah lihat sebelah kita. Terus gue bilang aneh sama orang sebelah. Ayo dong, kita lagi mau membangun orang lain, bukan? Orang yang nyampein firman tuh kepalanya pusing loh. Keringetan loh, kita kepala banyak banget masih diomongin, segala macam nih. Nih ya, tadi pagi saya masih botak, sekarang udah lebih tinggi nih. Ini ntar sampai di rumah saya udah gondrong. Gara-gara stres tuh, mau ngomong tuh stres. Nah, ayo dong kasih support dong. Kalau tim musik mainnya keren, asik, memberkati, ya kita gerak juga kali. Kok begini sih? Lu ngadepin ular apa gimana? Ayo dong, kita juga nikmatin dong. Ya yang di depan sini jadi asik. Wah, asik loh. Seneng semuanya. Habis itu bawa pulang. Pembantu kita di rumah mah udah deh nyebelin lah itu. Kita udah bilang yang merah jangan dicampur sama yang putih, dicampur sama putih. Akhirnya yang putih jadi merah. Kan nyebelin semua nih orang-orang kan. Suami juga begitu tuh, waduh. Itu kalau lepas celana jangan di situ. Berapa kali mesti dibilangin, kamu belum pernah ngomong. udah pasti ada lah yang begitu-gitu ya kan. Nyebelin banget. Makan kok keleleran begini nasinya, ya ampun. Nggak bisa lebih bersih sedikit apa bagaimana sih? Itu kuku, ya ampun kuku. Ada aja laki salahnya lah. Udah pasti lah ada salahnya. Udah itu nggak usah diomongin kali, udah yuk. Kita bijak yuk, sebagai orang pembelajar kita tahu kapan harus ngomong apa. Seberapa banyak kita ngomongnya, seberapa sedikit kita ngomongnya. Penting banget loh ngomong yang nyebelin begitu. Ngebangun kira-kira yang begitu. Enggak kali. Ngegampar-gamparin ya. Kita jadi semangat yang patah. Tulang tuh kan kecil tapi begitu tulang patah-patah semua. Bukan singa lagi yang matahin tulang ya kan. Tapi lidah yang kecil tuh matahin tulang. Tewas gitu. Ayo dong. Bawa pulang dong yang beginian, terapin di rumah, di gereja kita amin. Wow, keren gitu. Oke, nah di rumah, keren. Iya. Aduh, kan bisa dong yang begitu. Semangatnya membangun orang. Tapi membangun orang bukan berarti kita ngegampar, kita ngegampar juga. Cuman kira-kira kali, ngegampar, jangan ngegampar terus. Kayak pendekar pencak silat loh. Iya kan? Nah, saya bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup saya ini, saya ketemu orang-orang yang membangun. Itu di belakang ada Pak Freddy sama istrinya Wawa. Waktu saya susah, gak punya makan, 98. Asli gue gak punya makan. Duit cuma 50 ribu habis. Gara-gara pergi ke gereja hari itu. Wawa sama Freddy datang loh.
dia bawain makanan. Nih Rul, pagi-pagi sebelum gue berangkat kantor Rul, nih makanan buat lu nih dibawain di rantang tapi. Dibawain di rantang asli. Kita makan irit-irit tuh, kacang kita makan 1, bagi 2. Ya kan? Malamnya kita makan lagi yang sisa tadi pagi Freddy bikinin. Kalau enggak besokannya dia jemput, atau malamnya kadang-kadang dia jemput. Malam, jadi pagi dikasih rantangan, malam dijemput ke rumahnya, dia dimasakin. Habis itu besokannya begitu lagi, sampai akhirnya saya kuat berdiri. Berapa banyak dari kita yang punya semangat seperti itu. Jadi lihat Daniel ya, dia sadar bahwa dia hidup dalam hadirat Allah. Ketika dia hidup dalam hadirat Allah, dia sadar bahwa hidupnya bukan tentang dirinya. Dia harus punya semangat excellent. Dia belajar, jadi pembelajar yang keren. Ketika dia jadi pembelajar yang keren, dia membangun orang lain. Nah, jadi apa harapan saya lewat apa yang saya sampaikan ini? Kiranya kita sadar bahwa kita semua hidup di dalam hadirat Allah. Bukan sesuatu yang mistik, tapi sesuatu yang terjadi sehari-hari. Jadilah pembelajar-pembelajar yang keren, yang membangun orang lain, yang bermanfaat bagi Tuhan lewat manfaat kita kepada sesama. Kan gitu ya? Yuk kita nyanyi lagu pujian yang itu ya. Apa? Iya. Tadi saya udah janjian sama teman-teman. Habis firman, kita nyanyi lagu pujian. Tadi saya ingat judulnya apa? Sekarang saya lupa, Mahkota Kehidupan. Aduh, ini lemot bener ya kan. Tapi ya itulah kita. Makin hari kita makin lemah. Makin hari otak makin pelan. Tapi biarlah badan kita makin lemes. Tapi semangat kita terus berapi-api untuk Tuhan. Amin. Asik ya, kayak gitu kan? Kita nyanyi yuk, kita berdiri. Yuk. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita nyanyi dari awal. Akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap sedia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita ambil waktu sebentar, Bapak Ibu Saudaraku. Saya kasih waktu kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa. Supaya kiranya kita menjadi orang-orang yang
punya spirit excellent. Supaya kiranya kita terus sadar bahwa kita ini ada di dalam hadirat Tuhan. Supaya kita punya semangat untuk terus belajar. Untuk jadi orang-orang yang akhirnya bisa dinikmati sama orang lain. Membangun orang lain. Supaya kekristenan kita ini, iman kita ini, betul-betul adalah iman yang mempesona. Bukan iman yang kosong. Kita ambil waktu untuk berdoa. Pribadi lepas pribadi kita berdoa. Supaya kiranya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Allah Bapa yang mulia. Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang selalu menopang kami. Allah yang tidak pernah melepaskan kami dari perlindungan-Mu. Ini kami Bapa. Kami yang rindu untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau lewat hidup kami. Kami gak mau berdalih. Tapi kami mau melaksanakan tugas kami untuk memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Di antara kami ada yang sedih. Di antara kami ada yang masih menunggu jawaban. Di antara kami masih ada yang butuh pertolongan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan pasti memberi jawaban. Engkau pasti memberi perlindungan dan kemenangan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan.